Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, sobat Spirit Tree semuanya? Semoga kita dalam keadaan yang sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan apa sih yang dimaksud dengan Spirit Tree. Spirit Tree adalah gabungan dari kata spiritual dan tree. Kalau spiritual, mungkin teman-teman sudah mengetahui. Kalau kita berbicara spiritual, kita berbicara mengenai sesuatu yang di luar kuasa kita. Tetapi kalau kita berbicara dengan TRE, ya, TRE ini adalah singkatan dari Tension Trauma Releasing Exercise. Mengapa kedua hal ini saya gabungkan? Karena saya merasakan ketika saya mulai mempelajari TRE ini, yaitu Tension Trauma Releasing Exercise, itu berupa suatu latihan-latihan yang bisa membuat atau kita melepaskan emosi negatif ini keluar dari tubuh kita. Nah, ternyata memang manfaatnya yang saya rasakan setelah saya berlatih TRE, hidup menjadi lebih hidup. Yang sebelumnya mungkin tanpa saya sadari saya memiliki trauma di masa lalu. Yang saya tidak sadar, trauma tersebut itu sampai detik ini masih menghinggapi diri saya. Mungkin teman-teman pernah merasakan ya, misalnya suatu ketika teman-teman seperti ada yang menghalangi gitu di dalam dirinya. Ketika teman-teman mau melakukan sesuatu, seperti ada yang menghalang-halangi. Padahal kita tidak sadar yang menghalangi-halangi kita ini ternyata diri kita sendiri. Itulah yang disebut dengan mental block. Dan saya merasakan setelah saya berlatih TRE dengan rutin, sepertinya mental block atau sesuatu yang menghalangi diri saya ini itu bisa terurai satu persatu. Saya merasakan diri saya ini lebih memiliki makna gitu. Saya bisa lebih mengelola pikiran saya bisa menjadi jauh lebih tenang ketika menghadapi suatu masalah. Yang sebelumnya saya sepertinya tidak pernah mengalami hal tersebut gitu. Nah, dengan saya berlatih TRE secara rutin, saya merasakan sisi spiritual ini saya kok semakin meningkat ya. Saya merasakan ada sentuhan Tuhan di dalam diri saya. Oleh karena itu, mengapa saya namakan Spirit Tree? Karena saya berharap dengan kita berlatih Spirit Tree ini, sisi spiritual kita semakin meningkat, dan diri kita juga semakin berdaya. Karena apa? Karena kita tidak mungkin kalau kedua hal ini sampai timpang. Misalnya kita memiliki sisi spiritual yang luar biasa, tetapi diri kita tidak berdaya. Kita merasa tidak memiliki kendali di dalam diri kita. Bagaimana kita bisa menjadi umat manusia yang berdaya guna kalau kita memiliki hal yang timpang dari kedua hal tersebut? Nah, seharusnya sisi spiritual lah yang menjadi guide di dalam kehidupan kita. Karena buat apa kita menjadi manusia yang berdaya, tetapi sekaligus kita menjadi orang yang jumawa. Kita merasa kesuksesan kita di hari ini akibat memang hasil kerja keras kita semata. Karena kepintaran kita. Kita nggak sadar, sesuatu itu kalau tidak diberikan izin oleh Tuhan, apapun hal itu ya, maka kejadian tersebut tidak dapat kita bisa rasakan. Nah, di sini kadang kita melupakan adanya suatu kuasa di luar diri kita yang mengendalikan kehidupan kita. Ya memang Tuhan itu memberikan free will kepada diri kita untuk kita dapat melakukan sesuatu dengan kesadaran yang kita miliki. Nah, tetapi kadang kita lupa bahwa dengan kita memiliki kesadaran tersebut saja, itu atas pemberian Tuhan kepada diri kita. Karena rasa kasih sayang Tuhan kepada diri kita.
Bisa saja misalnya Tuhan memberikan kita sakit, bagaimana kita bisa berdaya? Kita kadang menyalahkan diri kita sendiri. Kita terlalu menyalahkan diri kita sendiri. Kita beranggapan bahwa kita sakit ini karena pola hidup kita. Memang kita nggak pernah melihat tuh orang yang tiba-tiba sakit meskipun dia menjaga pola hidupnya. Kok bisa? Malah sampai merenggut nyawa orang tersebut gitu. Banyak kejadian-kejadian di luar sana yang tidak bisa diprediksi, yang tidak bisa dibawa kendali kita. Itu sudah bisa dipastikan, itu Tuhan punya rencana. Kadang ketika Tuhan sudah memiliki rencana dan rencana Tuhan itu tidak sinkron dengan rencana kita, siapa kira-kira rencana yang akan dimenangkan? Nah, inilah yang kadang kita nggak sadari. Kita merasa bahwa keberhasilan kita saat ini akibat luar biasanya diri kita. Kita jarang menyadari bahwa setiap manusia itu memiliki keterbatasan, memiliki kelemahan. Kita seperti saat ini, sejak lahir dan dibesarkan, kita bisa sukses sampai sejauh ini. Kalau tidak ada peran Tuhan di sana, bagaimana hal yang kita dapatkan saat ini itu bisa kita raih semua? Dan disinilah mengingatkan kita gitu, bahwa kita tidak perlu menjadi manusia yang sombong. Dan spiritual ini mengajarkan kepada diri kita bahwa manusia ini harus melibatkan Tuhan, Sang Maha Kuasa. Dan sekaligus spiritual ini mengajari bahwa manusia itu bisa berdaya. Manusia itu bisa menggunakan kelebihan yang sudah diberikan oleh Tuhan kepada diri kita. Tetapi kalau kita tidak menyadari ini, mungkin kita pernah mengalami trauma di masa lalu, kita diasuh dengan pola asuh yang memang tidak pada tempatnya, akhirnya kita tidak bisa mengeluarkan potensi kita secara utuh. Nah, disinilah makanya saya ingin gitu, sharing kepada teman-teman semua. Manfaat kalau kita mau berlatih spiritual. Karena kedua hal ini tidak bisa timpang di dalam kehidupan kita. Kita di satu sisi, kita harus sadar, kita memiliki Tuhan yang memiliki kuasa di dalam kehidupan kita. Tetapi kita juga sebagai manusia harus sadar akan potensi yang kita miliki. Nah, mudah-mudahan, sobat-sobat spiritual, kalau teman-teman tertarik untuk lebih tahu lagi yang kaitannya dengan spiritual, silakan menghubungi nomor yang saya cantumkan di bio. Ya, mudah-mudahan kita bisa berlatih bersama dan teman-teman semua mendapatkan manfaat dari hasil latihan yang teman-teman lakukan. Mungkin itu saja yang saya bisa sharing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.